Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kepada mahasiswa kami tingkat 1, semester 2, dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, ya ahobu. Pada hari ini kita akan melanjutkan proses perkuliahan kita yang seyogianya ini dilakukan di kampus ya. Namun karena dalam situasi pandemi COVID-19 maka kita melaksanakan learning from home ya atau pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu akan membahas mata kuliah pengantar asuhan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir dengan topik, ya kalau kita lihat di rencana pembelajaran semester atau RPS, ya ini topik pertemuan kedua, ya yang merupakan lanjutan dari pertemuan kita minggu lalu tentang konsep dasar asuhan kehamilan. Atau pertemuan yang lebih tepatnya ini sebelum stay at home ya dilaksanakan, sebelum pembelajaran online ini dilaksanakan. Jadi di sini nanti Ibu akan mengulas kembali sedikit pembelajaran yang telah lalu, namun berkaitan dengan konsep dasar asuhan kehamilan, ya. Pertama yang kita bahas di sini yaitu tentang asuhan kehamilan. Ya, yang dimaksud di sini apa itu asuhan kehamilan? Kalau kita dengar, oh kita bidan memberikan asuhan pada ibu hamil, asuhan kehamilan. Nah ini dia maksudnya ya, yaitu aktivitas atau intervensi yang dilaksanakan bidan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau permasalahan yang berkaitan dengan masa kehamilan atau antenatal. Nah, jadi segala sesuatu yang kita ya, pelayanan yang kita berikan kepada ibu ya, ibu hamil itulah asuhan kehamilan. Ya. Kita lanjut. Dan dalam mempelajari tentang konsep dasar pada kehamilan, kita juga sebagai seorang bidan memiliki filosofi ya dalam memberikan asuhan kehamilan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan filosofi? Yaitu suatu keyakinan ya atau nilai ya atau ini pandangan hidup yang dianut oleh bidan. Dan filosofi ini digunakan sebagai kerangka dalam memberikan asuhan. Jadi sebagai pegangan kita, dasar kita dalam memberikan setiap asuhan kepada pasien, khususnya ini ibu hamil, ya. Nah, apa saja yang menjadi filosofi bidan? Yaitu pertama, kehamilan dan persalinan merupakan proses yang alamiah. Nah, bidan harus meyakini bahwasanya kehamilan itu pada setiap wanita sebenarnya adalah fisiologis ya. Walaupun nantinya ya pada keadaan-keadaan tertentu ya ada yang patologis. Nah, kemudian ini hanya sebagian kecil yang membutuhkan intervensi medis. Jadi tidak semua kehamilan itu membutuhkan intervensi. Ya. Karena apa? Ini tadi filosofinya bahwasanya proses kehamilan dan persalinan itu merupakan proses yang alamiah. Ya. Kedua, asuhan kehamilan mengutamakan kesinambungan pelayanan atau continuity of care. Ya, jadi ini ya, walaupun merupakan proses alamiah, tapi bila tidak dikelola dengan tepat, dapat berubah menjadi abnormal, seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Pada sebagian kasus ibu hamil ya, ada juga yang beranjak atau beralih menjadi patologis. Nah, makanya di sini dikatakan salah satu filosofi bidan dalam memberikan asuhan kebidanan ya khususnya pada kehamilan adalah mengutamakan
ya, kesinambungan pelayanan. Jadi ada pelayanan yang berkesinambungan. Nah, praktek kebidanan yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekali dilakukan kunjungan antenatal. Ya. Mempertahankan tindakan non-intervensi, mengutamakan keamanan dan manajemen kebidanan. Ketiga, setiap perempuan adalah pribadi yang unik, mempunyai hak, kebutuhan, dan keinginan masing-masing. Kemudian ya kita lanjut filosofi ketiga, yaitu setiap perempuan adalah pribadi yang unik, mempunyai hak, kebutuhan, dan keinginan masing-masing. Jadi di sini ya yang menjadi filosofi pada asuhan kehamilan juga bahwa setiap ibu hamil itu mempunyai sifat, kepribadian, kebutuhan, hak, keinginan ya yang berbeda-beda dengan pasien yang lain. Jadi kita bidan harus menghargai hal tersebut ya. Selanjutnya keempat, perempuan harus diberdayakan untuk pengambilan keputusan tentang kesehatan diri dan keluarganya melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling. Jadi di sini disampaikan pada poin keempat bahwa penyampaian KIE ya dan konseling itu kepada pasien itu juga sangat penting. Itu merupakan salah satu ya cara memberdayakan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kesehatan dirinya. Oke, kita lanjut. Kelima, yaitu pelayanan yang terpusat pada wanita ya serta keluarga. Jadi ini ya merupakan filosofi ya yang harus kita lakukan bahwasanya dan yakini ya bahwa selain tentang kehamilan itu ya pelayanan yang kita berikan terpusat pada wanita ya pada ibu juga harus memperhatikan ya dan fokus pada keluarga. Karena ibu hamil kan bukan hanya tinggal sendiri ya, tetapi hidup bersama dengan keluarga lainnya. Dan pada saat menjalani proses kehamilan, tentu dukungan dari keluarga, lingkungan sekitar itu sangatlah diperlukan oleh ibu hamil. Filosofi keenam yaitu asuhan kehamilan menghargai hak ibu hamil ya dalam berpartisipasi dan memperoleh pengetahuan atau pengalaman yang berhubungan dengan kehamilannya. Jadi ya kita bidan harus menghargai hak ibu hamil. Kemudian ketujuh yaitu asuhan kebidanan berfokus pada pencegahan. Jadi yang kita lakukan harus fokus pada pencegahan, minim intervensi ya. Jangan sedikit-sedikit dilakukan intervensi ya. Kemudian promosi kesehatan yang bersifat holistik, berarti ini bersifat menyeluruh, bukan hanya menyangkut ya atau membahas tentang perkembangan atau kesehatan fisik saja, tetapi kesehatan psikologis, sosial ibu hamil juga penting untuk diperhatikan. Itulah maksudnya ini agar ya asuhan yang kita berikan itu bersifat holistik ya, holistik. Selanjutnya ke-8 yaitu sebagai profesi bidan harus mempunyai pandangan hidup Pancasila ya, yaitu manusia atau makhluk yang biopsikososio-kultural dan spiritual yang unik. Tentu ya ini Pancasila juga sebagai dasar negara kita dan kita juga harus ya menganut pandangan hidup yang ya hidup sosial. Kesembilan, setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang sama. Nah, ini juga sudah diatur ya di dalam
undang-undang juga bahwasanya setiap individu tersebut berhak ya memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian ke-10, setiap individu berhak dilahirkan secara sehat. Nah, ini ya kita hendaknya bidan berusaha untuk ya membantu proses persalinan agar bayi yang dilahirkan itu sehat karena dia punya hak untuk hidup. Ke-11, melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga. Nah, ini kaitannya dengan perkembangan ya keluarga di komunitas. Kemudian ke-12, keluarga-keluarga yang berada di suatu wilayah daerah membentuk masyarakat dan masyarakat tersebut berhimpun ya dalam satu kesatuan. Nah, ini jadi ya dari ya berasal dari sebuah keluarga kecil ya, itu akan berkumpul sehingga terhimpun ya dalam satu kesatuan, itulah masyarakat ya. Jadi makanya lah penting sekali bidan ya menganut ya atau memiliki filosofi yang sangat prinsip pokok ya asuhan kebidanan pada ibu hamil. Yang pertama yaitu kelahiran adalah suatu proses yang normal. Jadi sama dengan filosofi tadi bahwa harus diyakini bahwasanya itu merupakan proses yang fisiologis ya. Kedua yaitu tentang pemberdayaan. Ibu adalah aktor utama dalam proses kehamilan dan persalinan, sehingga perlu diberdayakan ya, agar nanti proses ya kehamilan maupun persalinan itu dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya otonomi ya, dan keempat yaitu tidak membahayakan ya, tidak membahayakan bidannya dan juga pasiennya. Kemudian kelima yaitu tanggung jawab. Ya, bidan harus bertanggung jawab terhadap kualitas asuhan yang diberikannya. Kemudian sejarah asuhan kebidanan. Nah, ini untuk sejarah asuhan kebidanan Ibu sampaikan bahwa ini nanti menjadi tugas ya untuk kalian. Silakan tuliskan ya di selembar kertas tentang sejarah asuhan kebidanan di dunia dan di Indonesia ya. Jadi ini sebagai tugas pertama di video pembelajaran kali ini ya. Ini ditulis tangan ya, bisa dicari di buku ya ataupun di searching di Google. Oke, kita lanjut. Lingkup asuhan kehamilan ya. Untuk lingkup asuhan kehamilan itu artinya ya apa saja ya yang menjadi cakupan kita dalam memberikan asuhan kehamilan. Nah, ini dia yaitu mengumpulkan data riwayat kesehatan ya dan kehamilan serta menganalisis setiap kunjungan. Berarti ini ya yaitu dengan melakukan anamnesa ya, baik secara auto anamnesa maupun alo anamnesa. Kemudian kedua yaitu melaksanakan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap. Berarti ini yaitu pemeriksaan yang head to toe ya, dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan ketiga yaitu melakukan pemeriksaan abdomen termasuk tinggi fundus uteri ya, posisi, presentasi janin dan penurunan janin. Selanjutnya keempat yaitu melakukan penilaian pelvik, ukuran, dan struktur panggul. Kelima, menilai keadaan janin selama kehamilan, termasuk ini DJJ dan gerakan janin. Kemudian keenam yaitu menghitung usia kehamilan. Ketujuh, mengkaji nutrisi ya yang diperoleh ibu hamil dengan melihat status gizi ibu, dilihat dari kenaikan berat badan sebelum hamil dan sesudah hamil. Kemudian kedelapan, memberi penyuluhan tanda-tanda bahaya. Nah, ini juga sangat penting ya. Wajib di setiap selesai asuhan
ya asuhan kehamilan yang kita berikan wajib memberikan penyuluhan atau informasi, edukasi tentang bahaya dan penata laksanaan pada ya saat hamil. Kemudian kesembilan yaitu melakukan penata laksanaan kehamilan dengan anemia ringan. Nah, ini juga menjadi tugas ya bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Misalnya ini dengan anemia ringan, hiperemesis gravidarum tingkat 1 ya. Kemudian dengan abortus ya, kasus abortus imminens dan ataupun selanjutnya ke 10 yaitu menjelaskan dan mendemonstrasikan ya cara mengurangi ketidaknyamanan pada kehamilan. Ini misalnya dengan mengatur posisi tidur ya. Ke-11, mengidentifikasi penyimpangan kehamilan dan penanganannya termasuk rujukan. Ke-12 yaitu memberi bimbingan dan persiapan persalinan. Selanjutnya ke-13 memberikan imunisasi. Ya, imunisasi ya, terutama ini pada ibu hamil yaitu imunisasi TT. Itu seharusnya ibu hamil mendapatkan ya TT1 dan TT2 pada saat hamil. Agar ya menjaga ibunya terhindar dari infeksi-infeksi. Ya. Kemudian ke-14 memberikan bimbingan penyuluhan tentang perilaku sehat selama hamil. Dan ke-15 yaitu penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan. Nah, ini juga ya pada saat hamil penggunaan atau konsumsi jamu ya ataupun obat-obatan tertentu ya harus ya sepengetahuan dokter. Dan bagi untuk yang suka mengkonsumsi jamu, ya sebaiknya pada saat hamil harus dikurangi ataupun dihentikan karena pada dasarnya mengkonsumsi jamu ya secara ilmiah untuk ibu hamil dapat mempengaruhi ya janin. Selanjutnya, untuk tujuan asuhan kehamilan, ya tentunya ya ini tujuan utamanya adalah menurunkan AKI atau angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi itu yang menjadi target utama kenapa pentinglah asuhan kehamilan ini dilaksanakan ya. Kemudian ini ya tujuan utama lainnya ya, mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik ibu dan janin. Kemudian untuk mendeteksi dan melakukan penata laksanaan komplikasi. Nah, dengan adanya ya ibu hamil menerima asuhan dari tenaga kesehatan tentunya ini dapat mendeteksi apa ya komplikasi-komplikasi medis yang kemungkinan dialami oleh ibu. Ketiga, mengembangkan persiapan persalinan serta kesiapan menghadapi komplikasi. Nah, ini juga ya, kalau pada masa hamil ya, dipersiapkan ya, itu berkelanjutan juga dengan persiapan menghadapi persalinan. Baik dari segi fisik, mental, maupun mengenai materi. Ya. Keempat, membantu menyiapkan ibu untuk menyusui dengan sukses. Ya, jadi sejak hamil juga ya, ibu sudah dibekali ilmu-ilmu tentang menyusui. Selanjutnya, ya, tujuan asuhan khusus. Nah, kalau itu tadi tujuan asuhan kehamilan umum, maka ini tujuan asuhan kehamilan khusus. Pertama yaitu memantau kemajuan keadaan ya kesejahteraan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Kemudian kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi. Jadi yang kedua ini ya sama dengan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa ini bersifat holistik ya, bukan hanya fisik, tetapi mental ibu juga perlu diperhatikan. Ketiga, mengenali secara dini
adanya ketidaknormalan atau komplikasi. Jadi dengan adanya asuhan kehamilan, maka deteksi dini tersebut ya dapat. Selanjutnya ya, keempat yaitu mempersiapkan persalinan cukup bulan sehingga bayi dapat lahir dengan selamat ya. Kemudian kelima yaitu mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif dapat tercapai. Jadi pemberian ASI tersebut juga ya bukan hanya ya dibekalinya itu pada saat ibu sudah bersalin atau pada saat ibu nifas, tetapi ya persiapannya itu dimulai sejak bayi masih di dalam kandungan. Keenam, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima bayi agar dapat tumbuh dengan normal. Selanjutnya ya, kita bicara tentang fokus asuhan kehamilan. Nah, kalau fokus lama ya untuk asuhan kehamilan ini yaitu mengumpulkan data ya untuk mengidentifikasi yang mana yang ibu risiko tinggi ya dan yang mana yang bisa dirujuk untuk mendapatkan asuhan-asuhan khusus. Kemudian kedua yaitu temuan fisik yang memperkirakan yang mana yang kategori ibu risiko tinggi. Ketiga, yaitu pengajaran atau pendidikan kesehatan ditujukan untuk mencegah resiko komplikasi. Nah, ternyata fokus asuhan kehamilan ini ya, setelah dijalankan, tidak efektif menurunkan angka kematian ibu. Maka adalah ya refocusing antenatal care atau ya memperbaharui ya fokus pada asuhan antenatal ya. Nah, yaitu ya penolong yang terampil atau terlatih harus selalu ya dapat melakukan ini untuk satu, membantu setiap ibu hamil dan keluarga untuk membuat perencanaan persalinan. Nah, jadi dalam merencanakan persalinan ya nanti bersalin di siapa, dengan cara apa, itu ibu hamil dan keluarga harus ya kita bantu. Nah, terutama ini dalam pengambilan keputusan kita bisa memberikan ide-ide atau saran-saran yang baik dari segi kesehatan. Kemudian kedua, membantu ibu hamil ya dan keluarganya untuk mempersiapkan diri menghadapi komplikasi. Nah, ini jika ada komplikasi yang dialami oleh ibu, maka bidan harus membantu. Ketiga, melakukan screening ya atau penapisan. Penapisan pada kondisi-kondisi yang memerlukan persalinan di rumah sakit. Nah, jadi kalau kita sudah ya melakukan screening ya, kita bidan, oh ini bisa lahir di rumah, oh ini bisa lahir di rumah sakit. Ini harus atau wajib lahir di rumah sakit karena ada komplikasi-komplikasi tertentu pada kehamilannya. Nah, kemudian keempat yaitu deteksi dan menangani komplikasi. Kelima, mendeteksi kehamilan ganda ya dengan letak presentasi ya setelah 36 minggu. Ini juga untuk ya salah satu cara mencegah nanti terjadinya hambatan pada saat proses persalinan berlangsung. Keenam, memberikan imunisasi TT dengan tujuan tadi itu mencegah infeksi ya, terutama ini dari tetanus neonatorum ya. Tetanus toksoid ya. Ketujuh, memberikan suplemen zat besi dan asam folat. Nah, zat besi sangat bermanfaat untuk ibu, demikian juga asam folat ya, untuk janin juga. Kemudian kedelapan, untuk populasi tertentu ya bisa diberikan ya seperti ya, obat cacing, ya, obat malaria, dan suplemen yodium ya, garam. Dan selanjutnya ya, tipe-tipe pelayanan asuhan kehamilan. Ya, ada macam-macam, yaitu salah satunya ya, pertama
independent midwife, yaitu ya bidan praktek mandiri ya, seperti klinik, PPM ya, yang menyelenggarakan pelayanan tersebut adalah bidan. Kemudian yaitu kedua obstetric and gynecological care. Nah, ini tempatnya dokter obgyn dan obstetrik ya melakukan pelayanan asuhan kehamilan. Kemudian ketiga yaitu public health center atau puskesmas. Keempat hospital ya atau rumah sakit. Dan kelima yaitu rumah bersalin ya. Nah, itu yang menjadi tipe-tipe ya pelayanan asuhan kehamilan. Selanjutnya, siapa saja tenaga profesional yang dapat memberikan asuhan kehamilan? Nah, yaitu pertama bidan ya, sebagai pendidikan profesional dalam hal menangani kehamilan. Kemudian dokter umum ya, di daerah-daerah tertentu ya yang tidak memiliki dokter spesialis obgyn, maka dokter umumlah juga dapat mengatasi atau dapat memberikan asuhan kehamilan. Kemudian dokter obgyn ya. Profesional asuhan kehamilan yaitu bidan, dokter umum dan dokter obgyn. Selanjutnya, yang menjadi peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan yaitu 1 sebagai pelaksana ya, 2 pengelola, ketiga pendidik ya, dan keempat sebagai peneliti dan ditambah dengan kelima yaitu sebagai role model. Kemudian dalam menjalani proses kehamilan ya, ada 3 tahapan kehamilan yang akan dijalani ibu, yaitu meliputi trimester ya, ini dibagi di dalam 3 trimester ya. Trimester 1 ya, di awal-awal kehamilan ya, kemudian trimester kedua dan trimester ketiga. Selanjutnya, yang menjadi tahapan perubahan peran dalam kehamilan ya, yaitu menurut Reva Rubin, yaitu ada 4. Yang pertama ya, tahap antisipasi ya atau anticipatory stage. Kemudian yang kedua, tahap honeymoon atau ya honeymoon stage, dan ketiga yaitu tahap stabil ya, dan keempat tahap akhir atau ya tahap terminasi ya. Nah, kita bahas satu persatu. Tahap antisipasi ya, yang dimaksud di sini dalam perubahan peran ibu hamil ya, yaitu tahap sosial ya, latihan untuk penampilan peran yang diasumsikan pasangan suami istri berkaitan dengan fantasi. Wanita akan mengawali peran barunya dengan merubah peran sosialnya melalui latihan informal dan informasi melalui model peran. Jadi ibu ya seolah-olah ya bergaya sedang hamil ya. Meningkatnya frekuensi interaksi dengan yang lainnya dan akan mempercepat proses adaptasi dalam penerimaan peran barunya sebagai ibu. Nah, ini di tahap antisipasi ini bagi suami istri yang masih belum memiliki anak ya, wanita atau ibu ya, calon ibu akan belajar ya bagaimana nanti jika dia hamil, bagaimana nanti jika dia menjadi seorang ibu. Nah, inilah yang dimaksud dengan tahap antisipasi. Selanjutnya, tahap honeymoon ya, merupakan tahap di mana ya seorang ibu mengasumsikan peran yang harus ditampilkannya dengan melakukan ya pendekatan dan eksplorasi terhadap sikap yang dibutuhkan. Nah, ini misalnya ya bagaimana cara kasih sayang terhadap bayi, terhadap anak-anak. Jadi si ibu ya sudah mulai mengeksplorasi dan ya melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana nanti jika dia dapat menjadi seorang ibu. Pada tahap ini, wanita sudah dapat menerima peran barunya dengan cara menyesuaikan diri dan muncul kebutuhan akan kasih sayang, baik antara ibu, bayi, ibu, maupun suami. Hal lain yang mempengaruhi tahapan honeymoon adalah kesiapan menghadapi kelahiran bayinya,
serta dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, agar ibu ya dapat menikmati tahap honeymoon ini dan ibu dapat mengeksplorasikan ya, mengapresiasikan atau mengeluarkan ekspresi tentang ya kasih sayang. Selanjutnya ya untuk tahap ketiga yaitu tahap stabil. Ya, tahap stabil merupakan tahapan di mana wanita hamil dapat melihat penampilan dalam peran barunya ya. Pada tahap ini pasangan memvalidasikan apakah peran yang akan ditampilkan adekuat atau tidak, yang semuanya tergantung pada bagaimana mereka atau yang lainnya membentuk peran yang harus ditampilkan. Wanita hamil akan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan berfokus pada kehamilannya dan hal yang berguna bagi kesehatan keluarga. Nah, pada tahap stabil ini ya, seorang ibu hamil sudah mulai menerima kondisi kehamilannya ya. Sudah mulai stabil dan sudah mulai melakukan peran yang seharusnya diperankannya dalam keadaan hamil, misalnya menjaga kondisi kandungannya. Selanjutnya tahap akhir yaitu tahap di mana menjelang proses persalinan. Dan di sini merupakan tahap yang disebut sebagai tahap perjanjian, di mana pada tahap ini wanita akan menepati janjinya yaitu untuk memulai peran yang baru nanti setelah melahirkan, yaitu peran memiliki seorang bayi. Selanjutnya evidence base. Kalau dikatakan evidence base yaitu praktek yang berbasis bukti, berbasis riset. Nah, ini evidence base itu dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan kepada ibu atau asuhan yang diberikan itu berkualitas dan sudah dibuktikan dengan adanya riset-riset dari para ahli. Praktek berbasis bukti dapat meningkatkan efektif dan efisien suatu pelayanan kesehatan. Jadi nanti untuk mahasiswa kami yang menjadi tugas silakan mencari membaca di buku atau men-searching di Google apa saja yang menjadi apa saja evidence base dalam praktik kebidanan khususnya dalam kehamilan evidence base dalam praktik kebidanan khususnya dalam praktik kehamilan asuhan kehamilan Selanjutnya, isu terkini dalam asuhan kehamilan. Nah, ada banyak isu-isu yang terjadi dalam asuhan kehamilan. Isu salah satunya itu kapan itu kehidupan dimulai. Nah, itu isu yang sedang terus diteliti, diingin pada para ahli apakah saat konsepsi atau pada saat janin dapat hidup sendiri di dalam uterus Hal ini banyak mempengaruhi berkaitan dengan teknologi-teknologi tentang kehidupan pada unit-unit pelayanan. Jadi itu merupakan isu isu terkini dalam asuhan kehamilan tentang kapan sih sebenarnya kehidupan itu dimulai. Apakah pada saat pertemuan sel sperma dengan ovum atau sesudah janin sudah mulai ada di dalam uterus atau sudah mulai dapat hidup sendiri di dalam uterus. Kemudian kedua misalnya ini apakah wanita berhak untuk menentukan sendiri, termasuk ini menentukan apakah dia ingin hamil atau tidak. Karena pada kenyataannya malah yang menentukan hamil atau tidak adalah suami ataupun mertua. Nah, itu. Jadi bagaimana dengan hak itu? Nah, itu isu-isu yang sekarang sedang tren di dalam asuhan-asuhan kehamilan.
Selanjutnya ya kepada mahasiswa kami tentang isu terkini dalam asuhan kehamilan. Ya, yaitu kapan kehidupan itu dimulai, apakah pada saat konsepsi atau pada saat janin dapat hidup di dalam uterus. Jadi ini juga merupakan isu ya, isu yang terkini atau tren ya di dalam kehamilan terkait dengan ya banyaknya ini teknologi-teknologi yang dapat mendukung kehidupan pada unit-unit yang intensif bagi neonatal. Isu yang kedua yaitu apakah wanita berhak untuk menentukan sendiri kapan dia hamil atau tidak. Kemudian ketiga, apakah janin dapat janin tanpa memperhatikan usia kehamilan sudah memiliki hak. Nah, ini terkait hak janin ya. Kemudian keempat, apakah ada beberapa keadaan yang disetujui oleh mayoritas orang yang mungkin sebagai alasan untuk melaksanakan aborsi, seperti perkosaan, kelainan genetik, penyakit, kegagalan dalam kontrasepsi. Nah, jadi itulah isu-isu terkini dalam asuhan kehamilan. Nah, sebagai tugas yang ketiga ya, silakan mahasiswa kami mencari isu lain ya, isu terkini lainnya ya tentang asuhan kehamilan dan silakan ya dikerjakan tugas dalam video pembelajaran ini ya. Ada 3 tadi ya, ada 3 ditulis tangan ya dan diserahkan ya, deadline waktunya 1 hari setelah video ini saya share. Jadi jika video ini Ibu share besok pagi, ya besok pagi jam 8, maka deadline tugasnya ya sampai batas pukul 8 malam. Ya. Jadi demikian saja materi kita pada hari ini untuk ya konsep dasar asuhan pada kehamilan. Sekian dan terima kasih.